Pemirsa, drama pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sang anak tega mencabut selang oksigen yang menempel di hidung ibunya dengan maksud agar sang ibu tewas. Apa motif anak durhaka ini membunuh ibunya yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit? Berikut liputannya untuk Anda. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Enggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan bus saya. Tapi di rumah emas? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Kemalingan dong mas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Kelakuan tak terpuji dilakukan oleh pria satu ini. Dengan sengaja ia mencabut selang oksigen yang terpasang di salah satu pasien Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibat kelakuan pria ini, sang pasien akhirnya meninggal dunia. Pria yang sengaja mencabut selang pasien tersebut namanya Tumian alias Sunarto. Sedangkan pasien wanita yang akhirnya meninggal dunia akibat kelakuan Tumian adalah Suratmi. Sungguh keterlaluan, Suratmi ternyata ibu kandung Tumian alias Sunarto. Kami sudah dilengkapi dengan surat perintah. 5 bulan berlalu, polisi yang mendalami kasus ini akhirnya meringkus Tumian alias Sunarto di tempat tinggalnya di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kita lakukan penangkapan di kediaman atau di rumahnya si tersangka Sunarto alias Tumian. Pada saat itu pelaku sedang beristirahat karena kita ke rumahnya si pelaku ini sudah malam hari. Pada saat itu pelaku sedang istirahat, kita ambil dari rumahnya, kita bawa ke Polres untuk kita lakukan penyidikan sebagai tersangka. Rupanya, Tumian sengaja mencabut selang oksigen sang ibu karena ia tak mau sandiwaranya selama 5 bulan ini terbongkar. Ya, Suratmi ternyata dibawa ke Puskesmas Cepiring setelah bagian kepalanya dihujani sabetan senjata tajam oleh Tumian alias Sunarto. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah alat bukti di tempat tinggal Tumian. Kami temukan di TKP sendiri yaitu ini adalah baju yang dipakai oleh korban. Ini baju jarik yang dipakai oleh Ibu Suratmi pada saat kejadian itu kami sita setelah kita lakukan otopsi. Dan juga di lokasi TKP persisnya di Desa Korowelang Anyar kami juga menyita satu bilah sabit yang ini juga diakuin oleh dan juga beberapa keterangan saksi sesuai bahwa ini adalah yang sehari-hari dipergunakan oleh saudara Sunarto alias Tumian yang merupakan pelaku dalam kasus ini. Yang menjadi barang bukti kunci kami adalah baju warna biru lengan pendek yang ada corak tulisan Pingi di sininya. Baju ini kami amankan dari rumah pelaku yang berada sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kendal. Baju ini waktu itu disembunyikan oleh pelaku di tumpukan-tumpukan pakaian kotor yang juga sudah direndam. Jadi pada saat itu baju ini sudah terendam posisinya. Baju ini kemarin kami mintakan untuk dites, dicek DNA, dan mana dari hasil pemeriksaan muncullah bahwa di baju ini ada noda darah, setitik noda darah, beberapa noda darah yang kita mintakan hasil DNA-nya ternyata identik dengan DNA yang ada di milik korban. Artinya match antara DNA yang ada di baju ini, yang kita temukan dari rumah tersangka yang sekitar jaraknya 500 meter, dengan DNA si korban sendiri.
Untuk menutupi kelakuan bejatnya, saat itu Tumian datang ke kantor polisi dan berpura-pura membuat laporan atas peristiwa yang menimpa sang ibu. Pelaku ini sekaligus juga pelapor. Jadi dia berganti baju, kemudian dia melaporkan dengan baju yang ya identik sama namun lengan panjang. Setelah dia melakukan tindak pidana tersebut, kemudian dia kembali ke rumah berganti baju, kemudian mengajak tetangganya, saksi lain untuk datang ke menemukan ibunya dalam kondisi meninggal, menolong di ambulan. Bukannya dia mengikuti ambulan tersebut, tapi malah ke polsek untuk melaporkan. Lalu, apa alasan Tumian alias Sunarto yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya? Korban Suratmi dilarikan ke puskesmas lantaran kepalanya dihujani sabetan senjata tajam. Saat itu dalam aksinya, Tumian alias Sunarto yang tak lain adalah anak kandung korban masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan bus saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Kemalingan dong emas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan, keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Suratmi tewas setelah selang oksigen yang menempel di hidungnya dicabut oleh anaknya, Tumian alias Sunarto. Saat itu, Suratmi sedang dirawat di Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akibat luka sabetan senjata tajam di kepala. Setelah masuk ke ruangan UGD, korban kemudian dibawa ke kasur ini untuk mendapatkan pertolongan. Namun 15 menit kemudian anak yang juga diduga sebagai pelaku datang dan mencabut selang oksigen dari korban. Suratmi pun kritis dan akhirnya meninggal dunia. Dikuatkan juga oleh keterangan perawat yang pada saat itu juga bertugas di puskesmas itu mengatakan bahwa tidak lama setelah si pelaku ini keluar dari bilik rawatnya si korban, selang sudah dalam kondisi terlepas. Karena kemampuan puskesmas untuk memberikan pertolongan mungkin kurang, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit umum, menunggu ambulans datang. Pada saat ambulans datang juga yang berada di dalam mobil itu hanya dari si pelaku, korban dengan supir dari ambulans ini, seperti itu. Akhirnya meninggal dalam perjalanan dari Cepiring menuju ke Kecamatan Kendal. Menurut keterangan salah satu warga, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Tumian kepada sang ibu terjadi pada 19 Desember 2021 lalu. Saat itu, Tumian alias Sunarto terlihat masuk lewat pintu belakang rumah ibunya. Kurang lebih jam 6 saya mau ke sawah. Kebetulan di rumah Mak Suratmi itu ada namanya Sunarto. Nah, terus saya tanya, kok ke situ? Iya, saya mau membanjarkan bibit padi mau tanam. Saya melihat si Sunarto itu pakai kaos lengan pendek warna biru. Terus celana pendek warna abu-abu. Dan di saat itulah diperkirakan penganiayaan terjadi. 1 jam kemudian, Suratmi pun ditemukan dalam kondisi kritis dengan 3 luka bacok di kepala. Berdarah awalnya di sini. Di sini. Ya, di sini. Kemudian kita telusuri masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Dari sini kita telusuri ke dalam.
Dari ini kan masih ada bekasnya. Ini darah. Jadi dari keterangan ini di sini ya. Terus kemudian Nah, kemudian korban ditemukan. menurut keterangan dari masyarakat kita temukan korban di ruangan tengah ini. Di ruangan tengah. Ya. Ini kan ada tempat tidur korban. Kita temukan korban di bawah sebelah kasur ini. Jadi posisinya sudah di lantai. Untuk tempat eksekusinya ada di ruangan ini, ruang belakang. Di ruangan ini. Ya, karena waktu kita olah TKP itu untuk darah itu adanya dalam bentuk cipratan. Iya, darah ada di ini, mungkin masih kelihatan. Ini kursi-kursi ini kursi di sini. bercak-bercaknya. Di sini masih ada nih bekasnya. Kemudian di sini juga masih ada cipratan darah sedikit. Kalau dari hasil keterangan yang berhasil dikumpulkan kepolisian, jadi saat itu korban sedang apa? Kemudian Korban itu sedang pulang dari membeli makan. Dia sedang makan karena yang waktu kita temukan di atas kasur itu makanan yang belum habis. Ya, jadi dia baru beli makan, terus mungkin sedang makan ya, mungkin masih sedang makan belum selesai, terus mungkin langsung si pelaku ini langsung mengeksekusi. Kini, polisi telah menetapkan Tumian alias Sunarto sebagai tersangka. Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi ibu kandungnya sendiri. Ini permasalahan warisan, yang tanah yang sudah dijual oleh pelaku, kemudian digunakan dengan pelaku dan istrinya, sehingga dari 118 juta kurang lebih tinggal 10 juta. Nah, kemudian ditagih-tagih ibunya, nah mungkin kalap dan akhirnya dia membabi buta membunuh ibunya di pagi hari kurang lebih pukul 6 sampai dengan 6.30 pagi. Tim menyingkap tabir sempat bertemu dan mewawancarai Tumian alias Sunarto di Mapolres Kendal. Kepada kami, Tumian tak mengakui kalau dirinya telah menghabisi nyawa ibunya. Saya dituduh difitnah difitnah sama siapa? sama oknum. Apa? Oknum. Oknum apa? Ya nggak tahu lah. Oknum siapa Jadi nggak kalau tahu. menurut Mas ceritanya gimana? Siapa yang membunuh? Saya nggak tahu. Saya kan mau ke rumah ibu saya. Terus ibu saya ki sudah dianiaya orang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu, mau kerja ke rumah ibu, ke sawah ibu saya. Kok sabitnya bisa di situ gimana Saya ceritanya? melihat ibu saya sudah tergeletak. Saya menolongnya. Sabitnya Di apa? Di di apa apa ditaruh? di emben, ditaruh emben. Sabitnya ditaruh ember. Ember. Tapi ada darahnya ibu sabitnya. Saya nggak tahu. Jadi yang pakai sabit siapa? Ya saya langsung saya taruh di emben terus saya menolong ibu saya. Meski sejumlah bukti sudah menguatkan keterlibatan dirinya, namun tersangka satu ini bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Bukti sudah kuat, polisi pun telah menetapkan Tumian alias Sunarto sebagai tersangka pembunuh ibu kandungnya, Suratmi. Dasar kepala batu, hingga saat ini Tumian alias Sunarto tak pernah mengakui perbuatannya itu. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan ibu saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Kemalingan dong Mas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri.
Tumian alias Sunarto, tersangka pembunuh Suratmi, ibu kandungnya, benar-benar kepala batu. Ketika kami tanya soal apa yang dilakukannya kepada sang ibu saat di Puskesmas Cepiring, inilah jawaban Tumian. Jadi gimana? Saya ngelap lambenya ibu kan ada darah yang menetes Darah dari di bibir ibu saya. dilap terus? Saya lap sama tangan saya. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Soalnya setelah Mas datang jenguk ibu, ternyata habis itu selangnya copot. Enggak, Jadi yang nyopot selang siapa Mas? enggak copot. Iya, nggak habis Mas jenguk, nggak Iya, lama. iya. Pas dicek oleh suster selangnya copot. Enggak, Habis itu ibu meninggal. enggak benar itu. Jadi Mas bukan Mas yang nyopot. Bukan. Yang nyopot selang oksigen itu yang perawat itu. Begitu pula saat kami tanya soal noda darah di bajunya yang identik dengan darah korban. Saya nggak tahu itu bukan Ini baju? itu bukan baju saya. Tapi di rumah Mas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah Mas. Iya memang. Kemalingan dong Mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu itu baju Mas apa nggak tahu? Itu bukan baju saya. Oh yang baju biru bukan baju Mas. Iya. Baju siapa jadinya? Saya nggak tahu. Tapi ada di rumah Mas. Ya, tapi saya nggak tahu itu bukan baju saya. Meski demikian, tak jadi masalah bagi polisi soal keterangan bohong tersangka. Jadi hingga saat ini si pelaku masih tidak mengakui, bahkan dengan terangnya barang bukti yang sudah kami paparkan, si pelaku sendiri tidak mengakui. Namun tidak masalah, karena dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Dengan adanya barang bukti yang sudah nyata ini di depan mata, yang juga kita terangkan dalam alat bukti kita, cukup untuk kita menjerat Tumian dengan Tumian alias Sunarto dengan pasal 340 yang mana merupakan pembunuhan berencana. Kini, Tumian alias Sunarto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari beberapa hasil gelar perkara akan menentukan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana, di mana sanksi hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Di rumah inilah selama ini Suratmi, ibu kandung tersangka, tinggal. Sehari-hari Suratmi hidup dari sisa harta peninggalan suaminya. Peristiwa berdarah telah terjadi di keluarga ini. Sang ibu pun akhirnya tewas di tangan anak durhaka yang telah menghabisi uang warisan. Tumian alias Sunarto memang anak durhaka. Bukan hanya uang warisan jatah sang ibu yang telah dihabisinya, nyawa ibunya pun ikut dihabisinya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.